Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita wa salamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa usia nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun jamaah salat Aid Masjid Al-Mufidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Idul Fitri 1445 Hijriah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, baik lahir maupun batin, yang semua itu patutlah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana Rasulullah SAW, afalam akun abdan syakuron, tidakkah patut kami menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, patutlah kita senantiasa memperbanyak ucapan tahmid, alhamdulillah rabbil alamin, binikmatillahi tutimmus sholihat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah SAW, Nabi akhiruz zaman, Nabi pilihan Allah yang diutus sebagai uswatun hasanah bagi diri kita bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca salawat serta salam, kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan kita berharap nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul utma dari Rasulullah SAW. Alal aqal nahnu naqul Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa untuk menata diri kita masing-masing menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena sesungguhnya bekal ketakwaan itu merupakan bekal yang terindah, bekal yang terbaik, bekal yang senantiasa melekat kepada diri kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang terbaik bagi kamu sekalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Pada kesempatan kali ini kita menunaikan ibadah salat Id, di mana kita memenuhi masjid-masjid Allah, musola-musola Allah, tanah lapang, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hitungan Ramadan telah digenapkan, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan tahmid dan takbir, sehingga semenjak masuk maghrib kemarin, umat Islam sudah mengumandangkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga dengan demikian kita akan mengakui dan senantiasa meneguhkan diri kita bahwa kita itu adalah hamba Allah yang kecil. Manusia tidak memiliki daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang akbar di dalam kehidupan kita, yang maha besar di dalam kehidupan kita hanyalah Allah, sehingga kita ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah rahimakumullah. Ramadan 1445 Hijriah adalah sebuah pelajaran yang sangat besar sekali bagi diri kita. Setidaknya ada dua hal yang merupakan pelajaran itu bagi kita umat Islam. Yang pertama adalah kesadaran diri bahwa manusia itu lemah, dan yang kedua kesadaran diri bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Bagaimana manusia tidak lemah sementara Allah juga sudah menyampaikan wa khalaqal insana dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Maka kita senantiasa melantunkan, kita senantiasa memahamkan diri kita senantiasa menyadarkan diri kita dengan ucapan la haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa ketika kita puasa, menahan diri tidak makan, tidak minum, serta meninggalkan larangan-larangan puasa, kurang lebih sekitar 13-14 jam untuk kita orang Islam Indonesia. Tapi ada saudara kita yang puasanya itu hampir 20 jam. Oleh karena itu, dari situ kita mendapatkan pelajaran. Ketika kita tidak makan dan tidak minum, tubuh kita secara fisik menjadi lemah. Dan itu pasti terjadi. Baik merasa haus, merasa lapar, itu adalah sebuah pelajaran yang bisa kita petik bahwa diri kita manusia adalah hamba Allah yang lemah. Oleh karena itu yang memiliki kekuatan hanya Allah. Sehingga ketika kita berbuka, kemudian kita berdoa, dhahabat doma'u, haus dahaga telah hilang, kesegaran pulih kembali. Itu pun ketika kita minum hanya segelas kecil air, maka tubuh kita sudah menjadi segar bugar kembali. Dan menunjukkan bahwa manusia itu lemah, yang memiliki pertolongan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesadaran yang kedua adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau kita mau mempelajari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah yang wajah tu wajahnya sampai wa ana minal muslimin dilanjutkan oleh Rasulullah. Dalam tu nafsi wa taraftu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai labaik wa syadaik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mengajarkan, padahal Rasulullah adalah hamba Allah yang maksum, yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah adalah hamba Allah yang ketika akan melakukan, memiliki keinginan berbuat jelek, diberi kesadaran oleh Allah dan itu dihapus, tidak jadi melakukannya. Rasulullah mengajarkan, dolamtu nafsi, aku berbuat dolim kepada diriku sendiri. Waqtaraftu bidambi, aku sadar akan dosa-dosaku. Faghfirli dunubi jami'an, ampuni dosaku keseluruhan ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Sementara kita adalah hamba Allah, makhluk Allah, yang disebut oleh Rasulullah adalah al-insanu makhluk khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat lupa, sehingga patutkah kita menjadi orang yang suci, yang merasa paling suci, sementara Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menganggap suci dirimu. Itu adalah sebagai bekal bagi kita bersama-sama. Ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah lemah, ketika kita memahami bahwa diri kita adalah tempat salah dan dosa, pasti selaku orang muslim yang tunduk patuh kepada Allah, yang konsep hidupnya adalah al-istislamu lillah, menyerahkan kehidupannya kepada Allah, pasti tidak akan merasa dirinya paling kuat. Pasti dia menyatakan dirinya tidak yang paling hebat, tidak yang paling berkuasa. Pasti dia menyatakan dirinya adalah orang tempat salah dan dosa, sehingga tidak ada kamus. Sekali lagi, tidak ada kamus hidup bagi seorang hamba Allah dalam kehidupannya menyombongkan diri kepada sesamanya, apalagi menyombongkan diri kepada Allah. Dengan apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran serta meremehkan sesama manusia. Sehingga di dalam konsep kehidupan orang yang beriman, dia membangun sikap al-masawah, memiliki persamaan derajat. Sehingga dalam konsep agama Islam jelas bahwa Islam itu tidak membedakan antara Arab dan Ajam. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Bahkan Allah melalui sabda Rasulullah SAW bahwa Allah itu tidak melihat bentuk fisikmu, tidak melihat bentuk rupamu, ganteng, cantik, jelek atau apa. Semua di hadapan Allah adalah hamba-hamba Allah yang ganteng, yang cantik, kecuali ketika ia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang indah agar kita menata diri kita, sehingga akhirnya kehidupan kita akan memiliki arti di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Dengan memasuki Idul Fitri ini, kita diberi sentuhan kesadaran kembali agar kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita untuk berintrospeksi diri, untuk bermuhasabah diri, kita melakukan penilaian terhadap diri kita, bahwa diri kita adalah hamba Allah yang lemah, dan kita harus kembali melihat, sekali lagi, kita harus kembali melihat kepada diri kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sehingga kita diberi pelajaran, disuruh membayar zakatul fitri. Kita disuruh untuk
mensucikan diri kembali karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian pengaruh orang tuanya lah dia menjadi Majusi, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia mengikuti isme-isme, pemikiran-pemikiran, ide-ide selain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah tata cara menata diri kita kembali, bahwa kita adalah hamba Allah, tidak ada yang patut untuk menjadi Tuhan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Betapapun tinggi pangkat derajatnya, betapapun tinggi ilmunya, betapapun banyak harta bendanya, ketika ia menganggap bahwa dirinya lebih berkuasa, akan mempertuhankan dirinya, menyuruh orang lain untuk menghambakan diri kepadanya, maka kita mengatakan la, karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disuruh menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan bahwa fitrahnya umat manusia hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama yang hanif, agama yang lurus. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim dituduh bahwa Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasrani, maka Allah menegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, agamanya lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita semuanya, marilah kita senantiasa berupaya untuk tajdid terhadap iman kita masing-masing. Kita melakukan tajdid dengan biqaul la ilaha illallah, dan ingatlah ucapan la ilaha illallah adalah suatu jalan menuju pintu surganya Allah. Karena apabila manusia meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin dakhalal jannah. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diajarkan untuk takbir, tahlil, tahmid ketika memasuki Idul Fitri. Mulai masuk tanggal 1 Syawal maghrib sampai sholat akan dimulai. Jadi kalau Idul Fitri setelah ini sudah tidak ada takbir lagi. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus menjadi hamba Allah yang bersyukur, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Dan sementara Allah juga mengingatkan, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, wahai umat manusia, janganlah kamu berbuat kufur kepadaku. Karena kekufuran itu adalah dosa sebesar-besarnya dosa. Kesyirikan kepada Allah adalah dosa yang seagung-agungnya dosa. Oleh karena itu, melalui mimbar salat Id ini, marilah kita bersama-sama kembali menata diri kita menjadi hamba Allah yang akan memberikan kemanfaatan kepada lingkungan kita, karena khairun nas anfa'uhum linas. Jamaah salat Id Masjid Al-Mufidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin kami persingkat, di mana Al-Ghazali beliau menyampaikan tata cara menjadi hamba Allah yang bersyukur ada 4 hal. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Asyukru yakni mahalu syai' fi mahalihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita adalah hamba Allah, maka yang kita pertuhankan hanyalah Allah. Kita adalah hambanya Allah yang lemah, maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hambanya Allah yang kecil, maka kita harus mengakui dan yakin seyakin-yakinnya bahwa yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur secara lisan. Kita banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
Karena segala apa yang menempel kepada diri kita, pada dasarnya semua itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Fama min nikmatin wa rabbika, maka sesungguhnya segala nikmat karunia itu fama min nikmatin famin Allah, sehingga kita diperintahkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, maka terhadap nikmat karunia Allah Tuhan kita, maka kita harus menyampaikannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan wujud perbuatan syukur dalam perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, menjaga nikmat kesyukuran, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri menata diri kita menjadi orang yang berarti, sehingga insya Allah dengan konsep-konsep agamanya Allah ini, apabila kita menyadari sesadar-sadarnya Al-Islam yang dibawa oleh Allah adalah agama yang menyeru kepada kebaikan, agama yang menyeru kepada keadilan, agama yang menyeru kepada memberikan peduli kepada kerabat dekat dan mencegah perbuatan keji serta mungkar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Tapi perlu kita ingat dan kita sadari, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali kepada keterasingan. Maka kata Nabi, berbahagialah, beruntunglah orang yang disebut orang yang asing itu. Siapakah orang yang asing itu? Ila ya Rasulullah manil ghuraba. Siapakah orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, alladina yuslihu idza afsadan nas, alladina yuslihu ma afsadan nas minat sunnati. Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika kebanyakan orang melakukan kerusakan. Sekali lagi, Islam adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang disebut asing adalah orang yang melakukan perbaikan ketika kebanyakan manusia melakukan kerusakan. Kalau kita sadari jamaah rahimakumullah untuk saat ini, rasanya itu begitu dekat dengan kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita menunaikan, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, dianggap lain sebagainya. Ketika kita berupaya untuk menegakkan kalimat-kalimatnya Allah, dituduh beraneka ragam, disematkan kepada orang yang menunaikan, ingin menegakkan kalimat-kalimat Allah. Dan itu terjadi sejak zaman Rasulullah hingga sampai saat ini. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan bahwa ilah itu satu, di mana mereka telah menganggap bahwa Tuhan-Tuhan itu jumlahnya banyak. Yang terbesar Lata, Uzza, Manat, Ubal, yang diletakkan di sekeliling Ka'bah dan diletakkan di dalam Ka'bah, jumlahnya sekitar 360 berhala. Tetapi Nabi Muhammad menyeru, diperintah oleh Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keyakinan seperti itu dianggap gharib, dianggap ghuraba. Mereka menentang, wahai Muhammad, apa hanya karena ini kamu mengumpulkan kami di sini, menyampaikan Tuhan itu hanya satu, sementara saat ini kita menyatakan Tuhan itu banyak, masalah kami yang banyak nggak selesai, sementara kamu meyakini, membawa keyakinan Tuhan itu satu, bagaimana satu Tuhan bisa menyelesaikan banyak masalah? Itu adalah konsep materialistik yang dibangun oleh ide-ide orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku umat Islam harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa adalah Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Dan mudah-mudahan jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar pada Id 1445 Hijriah ini menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menata diri kita masing-masing, menjadi orang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita menata diri kita seperti itu, maka hidup kita menjadi berarti, karena hanya melalui konsep agamanya Allah inilah yang mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan, tentang nilai kebaikan, dan nilai memberi dan peduli kepada kerabat dekat, serta untuk menyeru meninggalkan keji dan mungkar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan melalui khutbah ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar muslim, tunduk patuh kepada Allah, hanif agama kita, lurus keyakinan kita, dan kita senantiasa melakukan tajdid, menjadi hamba Allah yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahi ma syaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaallah, la yasrifus sarra illallah. Bismillahi ma syaallah, fama min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu anta khaliqus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu qaulukal haqq wa wa'dukal haqq wa sa'atul haqq wal jannatu haqq wan narul haqq wa liqa'ukal haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khosamna. Allahumma gfir lana dunubana wa khotoyana wa ma'alamna wa ma'asrarna wa ma'qaddamna wa ma'takharna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rassada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhirud da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah.